kuasa urapan daripada. Kami tahu Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami siap dengar firman Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah. Ya, shalom. Saya menyapa semua jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita masih beribadah secara online dan kita berdoa. Ya, nanti mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita bisa beribadah secara komunal. Saya merasa satu getaran kerinduan kita untuk bersekutu bersama-sama. Dan puji Tuhan, kemarin saya lihat di laporan tentang perkembangan COVID untuk wilayah Poso khususnya sudah berada di zero, artinya nol yang positif. Dan ini hal yang menggembirakan, walaupun secara nasional masih ada terus peningkatan. Tapi kita terus berdoa di nama Tuhan, dan tentunya apapun yang terjadi berkaitan dengan pandemi hari ini, di situ kita akan semakin memahami bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Dan ketika hari Tuhan sudah semakin dekat, kita melihat kehidupan kita. Adakah kita punya iman yang terus bergerak maju? Adakah kita punya iman yang terus bertumbuh? Dan ini harus menjadi perenungan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana tentang revolusi iman. Revolusi iman menjelang hari Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, supaya kita merefleksikan keimanan kita dalam satu perenungan yang dalam. Di mana level iman kita? Dan tentunya iman bukan hanya persetujuan pikiran, tapi akan terjemahkan dalam praktek kehidupan kita. Kita akan melihat firman Tuhan sesuai yang sudah ada di informasi media sosial. Kita akan membaca sama-sama Maleakhi pasal yang keempat, ayat 5 dan 6. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah, boleh buka Alkitab lewat gadget juga bisa. Tapi yang poinnya firman Tuhan kita akan baca Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi bagian terakhir dari Perjanjian Lama. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saya akan menekankan kembali di ayat yang kelima, dan saya baca lagi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dari seperti yang saya sudah sampaikan, yang akan menjadi topik perenungan kita adalah revolusi iman menjelang hari Tuhan. Dan sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan membawa pemahaman kita apa yang dimaksudkan dengan hari Tuhan. Sebab hari Tuhan dalam konteks, dalam wawasan pengertian orang-orang Perjanjian Lama, atau lebih spesifik lagi orang-orang Yahudi yang menganut paham Yudaisme, ya, agama Yahudi, itu berbeda dengan hari Tuhan yang kita pahami sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Tetapi ada benang merahnya di sana untuk kita pahami, sebab firman Tuhan pasti berbicara tentang hari Tuhan. Dan bagi orang-orang Perjanjian Lama, terutama dalam konsep Yudaisme, yaitu pemikiran orang-orang Yahudi atau agama mereka, itu berbicara hari Tuhan adalah pengumpulan kembali orang-orang yang hidup dari pembuangan. Karena kitab Maleakhi ini ditulis 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Dan 100 tahun sebelumnya mereka kembali dari pembuangan Babel. Ya, ada 70 tahun mereka dibuang di sana. Dan ketika mereka kembali, tentunya mereka mengharapkan hari Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengadakan pembalasan atas segala dosa, bahkan juga pembebasan bagi mereka dari ikatan penjajahan atau pemulihan Israel. Nah, itu namanya hari Tuhan dalam pemikiran orang-orang Israel Perjanjian Lama. Dan kemudian arti hari Tuhan yang kedua, bagaimana hari di mana Allah melawan umatnya dengan penghukuman. Itu pemikiran orang Yudaisme atau agama Yahudi.
Dan bagi orang perjanjian baru, sebenarnya hari Tuhan itu secara menyeluruh berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini kita harus paham dulu dari dasarnya, pengantarnya, supaya ketika saya masuk kepada poin-poin, jemaat bisa menangkap apa yang dimaksudkan firman Tuhan dan apa yang akan kita renungkan dalam keadaan kita di zaman akhir ini. Dan tadi saya katakan bahwa dalam perjanjian baru, pemahaman tentang hari Tuhan itu mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan tentunya kalau kita membaca Alkitab secara menyeluruh, sebab perjanjian lama itu bayangan dari perjanjian baru. Oleh karena itu nanti saya akan jelaskan juga sedikit sebentar bahwa jangan kita mengacu semua kepada perjanjian lama, sebab perjanjian lama itu dikhususkan bagi Israel. Apakah bukan firman Tuhan bagi kita juga? Iya, firman Tuhan. Tetapi itu ke arah orang Israel. Dan bagi kita perjanjian baru atau umat Tuhan, kita mengambil inti substansi dari ajaran perjanjian lama itu bayangan, dan nanti perjanjian baru itu dilengkapi secara lengkap yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai kabar baik dan Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup. Dan tentunya kita harus mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan di sini kita akan belajar. Dan tadi saya bilang bahwa di dalam hari Tuhan menurut perjanjian baru mengarah kepada kedatangan Tuhan. Dan dalam judul yang saya katakan tadi ada kata revolusi iman menjelang hari Tuhan. Kalau kita lihat di informasi media sosial, saya ada kurung huruf R supaya terpisah, karena begini, revolusi ada evolusi, itu berbeda. Revolusi maksudnya perubahan yang cepat, ya, perubahan yang drastis, perubahan yang radikal, itu revolusi. Sementara arti dari kata evolusi itu perubahan yang perlahan-lahan atau perlambatan. Dan tentunya kita tidak menginginkan bahwa iman kita, bahwa kedatangan Kristus semakin dekat, apakah kita akan berlambat-lambat? Apakah kita hanya mengacu kepada iman yang dalam pertumbuhannya kepada, nanti sebentar saya akan jelaskan di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Apakah hanya mengacu kepada kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak demikian. Dan kita akan belajar bahwa revolusi berbicara perubahan secara cepat, secara drastis, karena waktu semakin dekat, sudah mendesak. Tidak mungkin kita hanya tinggal diam. Dan kalau kita jujur bahwa fakta kehidupan kekristenan akhir zaman seperti sekarang, kita ada dalam perlambatan. Ini jujur. Bahkan di dalam situasi pandemik seperti ini, ada begitu banyak orang hanya melihat atau hanya berpangku tangan atau hanya berputar kepada iman pada dimensi pertama. Dan saya akan jelaskan, ya Bapak Ibu Saudara sebentar, seperti apa ya yang dikatakan tentang dimensi iman orang Kristen itu, untuk kita refleksi kita ada di mana, ya, sebelum saya masuk ke poin-poin. Dan ada 3 dimensi iman orang percaya. Yang pertama, dimensi pertama iman itu adalah bagaimana keyakinan tentang karya Kristus, Allah anak atau Allah yang transenden, berinkarnasi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, lahir besar, kemudian menyampaikan kabar baik pada orang Israel, dan hari ini untuk kita juga tentunya, kemudian mati disalib, bangkit naik ke surga. Pada dimensi iman pertama ini, itu namanya fakta sejarah, fakta histori. Dan di sini kita atau orang Kristen banyak hanya mempercayai hal ini. Fakta sejarah, fakta historis. Memang benar, Yesus itu pernah ada, pernah menyampaikan sesuatu kabar baik, dan kemudian naik ke surga. Tetapi ini merupakan satu keyakinan iman hanya kepada proses pemahaman akali secara pikiran. Dan ini yang seringkali muncul dalam perdebatan hari-hari ini tentang doktrin, begitu banyak doktrin gereja, sehingga orang bisa berperang, orang bisa berselisih paham hanya dengan doktrin. Saya yang betul, kamu yang salah, saya begini, harus begini, dan harus begitu, dan sampai kepada hal-hal yang saling menghakimi antar gereja, antar umat Tuhan. Kalau kita jujur bahwa ini masuk dimensi pertama, hanya persetujuan pikiran, sementara dalam praktek hidup yang nyata, bahwa kata-kata yang saling menyerang itu saling menyakiti sebenarnya, saling membuat orang tersinggung dengan segala kata-kata nyinyiran, bisa juga di media sosial hari ini. Bukan demikian. Bukan berarti bahwa hal ini
penting bahwa keyakinan iman terhadap karya Kristus itu penting. Itu merupakan pintu masuk untuk kita memahami karya Allah selanjutnya dan dimensi-dimensi iman yang berikutnya. Dan oleh karena itu bahwa kita juga harus memiliki kepercayaan ini. Artinya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Jangan hanya sampai dimensi iman pertama. Dan dimensi iman kedua, ya sebenarnya ada tiga sini, saya akan jelaskan. Dimensi iman kedua adalah begini. Iman adalah kesediaan untuk berusaha mengenal pribadi Allah, mencari kehendaknya, melakukannya serta mengerti rencana-rencana Allah dalam hidup ini untuk dipenuhi. Nah, ini sangat penting. Dan dimensi kedua ini, ya banyak orang sudah memang ada di sini. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Allah? Kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan begini bahwa kita dibenarkan oleh iman. Ya, nah memang. Tetapi iman di sini bukan iman hanya disampaikan kepada persetujuan pikiran. Kalau Paulus di sini mencontohkan Abraham, Abraham itu dia meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang tidak dia tahu, yang Tuhan tunjukkan Kanaan itu tidak gampang. Dan dia melakukan dengan taat, dengan setia apa yang Tuhan kehendaki dengan perbuatannya. Sehingga Abraham dibenarkan oleh iman. Kenapa? Karena perbuatannya. Dalam dimensi ini setiap saya dan saudara sebagai orang percaya, kita akan masuk ke dalam apa kehendak Bapa yang harus kita lakukan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, dan ini berbicara tentang perubahan hidup sesuai dengan kodrat ilahi, sesuai dengan ekspresi atau pengakuan iman kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam perbuatan. Nah, ini baru dimensi kedua. Dan kemudian saya singkat saja nanti akan jabarkan dalam poin-poin. Dalam iman dimensi ketiga adalah begini. Keyakinan yang penuh dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan Tuhan Yesus yang akan dinyatakan, sehingga kita menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting. Dan saya akan membawa kita semua untuk kita merenungkan bahwa kita harus berada dalam iman dimensi ketiga. Mungkin ketika mendengarkan ini agak gampang kan, bagaimana menaruh pengharapan kepada kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi persoalannya bagaimana di dalam dimensi iman yang ketiga untuk memindahkan hati kita, untuk memindahkan iman kita, untuk memindahkan fokus kita kepada kerajaan surga. Dan disinilah yang saya rindukan kita berpacu, merevolusi iman kita ada di sini. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada pertanyaan apa itu iman? Kan begitu. Iman itu ada dua istilah. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata dari huruf alef mem nun. Amunah bisa, ya, amin juga bisa. Karena ada 3 huruf tinggal ditaruh ya. Amin. Kemudian dalam bahasa Yunani perjanjian baru itu pistis. Artinya pistis itu keyakinan akan sesuatu dan kita bersandar kepadanya. Dalam beriman, pisteo artinya bagaimana kita menyandarkan seluruh keyakinan kita, seluruh kehidupan kita kepada objek yang dipercayai. Itu beriman. Dan oleh karena itu sangat dalam iman ini. Dan bagaimana kita menyandarkan seluruh kehidupan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada objek yang dipercayai. Dan kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, dengan kata lain bahwa kita harus menyandarkan seluruh kehidupan kita, kepercayaan kita, perbuatan kita kepada objek yang kita percayai. Dan disinilah yang saya mau jelaskan, berbicara tentang revolusi iman itu seperti apa. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena akan membawa kita kepada perilaku kehidupan seperti Kristus. Seperti Kristus seperti apa? Seperti yang Tuhan Yesus peragakan itu perjanjian baru. Karena kalau kita melihat dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Jadi Yesus Kristus perwujudan Allah yang menjadi manusia, dan dia dikatakan firman yang hidup. Dengan kata lain bahwa setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap apa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupannya itu harus menjadi patokan kita.
Itu harus menjadi contoh kita. Disinilah kita akan mau masuk ke dalam iman dimensi ketiga yang harus mengalami percepatan dan harus mengalami revolusi. Dan kembali kepada Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, mengapa Maleakhi berkata demikian? Dan kenapa Elia yang dijadikan sebagai gambaran hari Tuhan, bukan Elisa, bukan Henokh, bukan nabi-nabi yang lain? Ini sangat penting. Memang Amos juga menggambarkan hari Tuhan, tetapi Maleakhi dia mengutip hal ini bahwa dia katakan, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Di mana pengenapannya? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sebenarnya Elia itu sudah pada waktu dikatakan ini kan 400 tahun sebelum Kristus. Hari Tuhan dalam penggenapannya itu kedatangan Kristus yang pertama, kemudian terus sampai kedatangan kedua dan kita ada di sini. Dan perhatikan dalam Lukas 1 ayat yang ke-17, di situ sangat jelas penggenapan tentang nubuat dalam Maleakhi 4 ayat 5 ini. Di situ dikatakan, dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan kalau kita baca ini berbicara Yohanes Pembaptis, ada kesamaan. Dan bukan berarti Elia itu dia muncul lagi dalam Elia yang berreinkarnasi, bukan, tetapi roh Elia. Yohanes dia berjubah seperti Elia, dia hidup di padang belantara, dia berani berbicara tentang pertobatan, bahkan dia berani menegur pemerintah, mengkritisi Herodes pada waktu itu. Dan kalau Elia dia berani mengkritisi rakyat. Dan ini kesamaan, sehingga ini sudah digenapi. Dan kedatangan Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali sebagai firman yang hidup. Dan kalau hari ini untuk gereja Tuhan, ini sebenarnya menggambarkan ya sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Ini pasti. Maka roh Elia harus muncul dalam kehidupan umat Kristen di akhir zaman. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena di sini yang saya mau jelaskan tadi, bagaimana harus terjadi revolusi iman dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, revolusi iman ini sangat penting. Karena kenapa? Itu merupakan satu pengharapan. Pengharapan tentang dalam iman dimensi ketiga, bagaimana keselamatan dalam Kristus yang kita akan terima secara utuh. Ya. Dan kalau berbicara keselamatan, jangan kita keselamatan itu dalam dimensi iman pertama tadi. Apa itu dimensi iman pertama? Hanya kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat. Selamat ini biasa kita artikan masuk surga. Itu cuma dari judul. Itu cuma dia punya, kalau halaman buku dia punya pengantar saja. Sedangkan isinya bahwa keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu berbicara tentang perubahan akal budi kita, dan itu akan masuk kepada iman dimensi ketiga, pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali, bagaimana memindahkan fokus kita kepada kedatangan Kristus, kepada kerajaan surga. Dan saya akan menjelaskan ada dua hal bagaimana untuk kita merevolusi iman kita. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dimensi iman itu seperti apa, dan kita ada di mana. Dan nanti akan lebih saya jabarkan dalam dua poin ini. Perhatikan yang pertama, bagaimana kita untuk merevolusi iman karena kedatangan Kristus atau hari Tuhan sudah semakin dekat. Yang pertama, kita harus apa? Merevolusi cara kita mendengar. Ya, ini sangat penting. Merevolusi cara kita mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam Roma pasal 17, Roma pasal yang ke-10, maaf, ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Ya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan sangat menarik bahwa firman Kristus di sini atau firman Tuhan atau kata firman itu kan dalam bahasa Perjanjian Baru ada dua. Kata firman yang pertama itu logos, firman yang tertulis. Alkitab ini logos.
Jadi kalau kita baca Alkitab itu logos. Tetapi firman ini bagaimana dia bisa hidup dalam kehidupan kita, dia harus menjadi rema. Rema itu firman yang kita butuhkan atau yang Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita pada saat yang kita butuhkan, dan masing-masing orang tidak sama. Itu rema. Nanti ini memang agak sulit kita jelaskan, tetapi poinnya begini. Dalam mendengarkan rema, kita harus banyak baca logos, firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami logos atau firman Tuhan tertulis? Itu sangat penting, supaya ketika satu saat ketika kita dalam kebutuhan rohani, Tuhan bisa menjawab dengan rema. Contohnya begini, ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, di padang gurun dia berpuasa 40 hari, 40 malam, datang iblis. Kan lapar Tuhan Yesus kan secara manusia fisik. Iblis bilang bagi pakai firman Tuhan, ya, ubahlah roti-roti, ubahlah batu itu menjadi roti, kan begitu, ya. Sebab Tuhan Yesus anak Allah. Nah itu kan logos, ada tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ya, ada tertulis pula bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa kita jangan menerjemahkan firman Tuhan itu sesuai dengan mau kita. Dan oleh karena itu, untuk membaca firman Tuhan, kita butuh satu pemahaman yang utuh. Banyak orang saya melihat bahwa mencomot ayat Alkitab semau-maunya, ya, ayat Perjanjian Lama, kemudian semua mencomot untuk Perjanjian Baru. Contoh begini, ya, biasa kan ada di media sosial, kamu bukan ekor, tapi kamu kepala, kan begitu kan? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ini ditujukan kepada orang Israel, bukan gereja Tuhan? Tapi kita bertanya, Pak Gembala, ini kan untuk firman Tuhan juga memang, tapi untuk Perjanjian Lama kita ambil substansinya. Kalau dikatakan kamu akan menjadi kepala bukan ekor, artinya kita mengambil prinsipnya janji Tuhan digenapi. Kan orang Israel itu menjadi pemimpin. Jadi prinsipnya ada juga yang begini, setiap tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Kan kalau kita praktikkan sekarang kan apakah mungkin, ya, kita pergi di tanah yang ini kita suka misalnya injak itu, yang di dalam iman jadi milikmu. Itu untuk Israel, ya, tentang bagaimana janji tentang Kanaan. Tetapi prinsipnya bagi kita Perjanjian Baru bahwa ketika Tuhan berjanji untuk memelihara kita, dia pasti pelihara. Dan ini Perjanjian Lama itu bayangan dari Perjanjian Baru. Dan oleh karena itu bagi kita umat Perjanjian Baru, yang kita harus ikut apa yang Tuhan Yesus katakan, karena dia firman yang hidup, Allah yang menjadi manusia sebagai firman yang hidup. Dengan kata lain bahwa Perjanjian Baru itu melampaui Perjanjian Lama. Dan memang saya ulang-ulang kemarin, kalau berbicara kebutuhan hidup, ya, memang kita harus minta dan seterusnya. Memang kita harus imani. Tetapi Tuhan ketika dia menjabarkan soal kekhawatiran, dia tidak berbicara berdoa. Memang di pasal 7 Matius 7 itu berbicara minta. Tapi kalau kita mundur ke belakang pasal 6 tentang hal kekhawatiran, ini ulang-ulang saya bilang, kan dikatakan di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Prinsipnya begitu. Dan banyak pengajaran Tuhan Yesus berkata bahwa ketika orang-orang ahli Taurat, Farisi, melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, mereka bilang, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Kemana Engkau pergi? Tuhan tahu motivasinya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Dan tentunya ini berbicara tentang bukan kebutuhan hidup. Pertanyaan, bagaimana kita kan butuh hidup? Memang, tetapi dimensi Perjanjian Baru, dimensi iman yang ketiga tadi, bagaimana memindahkan, ya, hati kita kepada kerajaan sorga, kepada pengharapan yang akan datang, bukan dunia ini. Dunia ini tidak akan pernah menjadi baik dan tidak akan lebih baik. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa akan semakin menuju kepada kehancuran, akan dilenyapkan. Kalau kita membaca tentang penemuan NASA hari ini, ya, dunia ini akan ada sampai dia misalnya akan mengalami lockdown, ya, akan mengalami penggunaan seperti beberapa juta tahun lalu. Ya, itu ada banyak pertemuan. Dan
ya dibilang macam matahari juga pernah kan dia akan berkurang. Daya saya jadi ngeri-ngeri juga. Dan di sini apakah kita akan berpikir akan selamanya di dunia ini? Tidak. Tentu timbul pertanyaan lagi, Pak Gembala, kalau begitu tidak usah kita berusaha hidup, tidak usah kerja. Oh, tidak demikian. Justru karena kita punya pengharapan akan kerajaan surga, maka hati kita, hidup kita harus diisi dengan potensi untuk memaksimalkan segala apa yang Tuhan berikan. Kita harus bekerja, kita harus memaksimalkan segala apa yang Tuhan berikan. Untuk kenapa? Untuk kita bisa berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Kan demikian. Orang yang berusaha silakan berusaha. Buka perusahaan banyak-banyak supaya kenapa? Banyak orang yang dipekerjakan, banyak orang yang diserap dalam dunia kerja, supaya orang bisa mencari berkat untuk di situ. Kan demikian. Menjadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang bertanggung jawab, supaya kenapa? Banyak orang yang terayomi, banyak orang yang terlindungi. Kan begitu. Dalam berbagai macam hal, sehingga bagaimana kita harus merevolusi cara kita mendengar ini sangat penting. Tetapi yang menjadi satu persoalan bahwa hari-hari ini seringkali kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan kalau itu berbicara sesuai yang mendukung atau menjawab kebutuhan kita. Kan begitu. Cari kata-kata tentang dorongan mujizat, dorongan yang baik-baik, ya. Kalau cuma hal demikian, kita dengarkan saja Mario Teguh, ya. Bukan demikian. Kita harus belajar firman Tuhan, kita harus mendengarkan. Di YouTube atau di media sosial itu begitu banyak, ya, hari-hari ini apalagi di masa-masa karantina, kita mau dengar hamba Tuhan yang seperti apa, firman Tuhan yang model seperti apa. Tapi di sini juga saya menyarankan bahwa kalau kita melihat atau mendengarkan firman Tuhan, kita harus cari firman Tuhan yang membawa kita kepada dimensi iman yang ketiga. Kalau cuma yang pertama tadi masa dari dulu begitu terus tentang pertobatan, doa mujizat, bukan tidak penting. Tetapi kita harus meningkat kepada kerohanian yang lebih tinggi, ya, karena kita sudah lama jadi orang percaya. Ini sangat penting, sehingga revolusi untuk kita mendengarkan firman Tuhan kita harus rombak, ya. Tetapi seringkali juga jangankan mau bilang mendengarkan, ada hasrat saja yang sudah didengar paling sinetron. Coba bandingkan, ya. Kalau kita nonton sinetron, ya biasa ibu-ibu, kalau saya jauh dari dulu, ya. Saya paling tidak suka mau menangis, ini cuma orang yang film kok saya menangis. Saya nggak mau begitu, ya. Tapi ibu kan seringkali suka, apalagi sudah seri terakhir, ya. Ada yang macam-macam, ya. Luar biasa, ya. Sampai ada yang ada yang drakor sekarang drama Korea kan, yang hugel-hugel segala macam itu kan orang kan banyak, ya. Memang tidak salah supaya kita bisa belajar tentang kenyataan hidup. Tetapi coba kita bandingkan bagaimana waktu kita ketika mau belajar firman Tuhan. Adakah kita menyiapkan waktu? Bukan hanya membaca Alkitab, tapi mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita menggali rahasia firman Tuhan yang begitu dalam. Adakah hasrat kita? Jangan-jangan kita cuma sibuk dengan hal-hal yang lain. Dan di sini saya menjelaskan, saya sampaikan bahwa sangat penting kita untuk merevolusi cara kita mendengar. Hari ini, ya saya bersyukur kalau jemaat punya kerinduan, ya. Dalam ibadah seperti ini di rumah, bagaimana kita cari untuk ikut ibadah online walaupun cuma di HP, sangat terbatas tapi kita punya kerinduan. Tapi banyak orang masa bodoh, ya, mumpung tidak ada gereja, orang rame pergi mengail, pergi di mana, tidak salah pergi piknik, ya. Tetapi ya sangat kurang untuk kita terpanggil belajar. Saya justru dengan banyak waktu, hampir bahkan sampai sore tidur, ya, ada suami ibu juga demikian, ya. Kita belajar dengar lagu, dengar firman Tuhan, belajar terus, ya. Karena sebenarnya tidak cukup. Hari ini kalau kita mau baca firman Tuhan atau ikut seminar Alkitab, itu banyak sekali, ya. Kalau kita punya media sosial, mau ikut Zoom, ikut apa, ya. Kalau jemaat mau cari yang mana, tanya sama saya. Nah, mungkin saya jelaskan di mimbar ini karena banyak yang mendengar nanti dianggap saya menganggap yang lain kurang bagus, bukan begitu. Tapi saya tahu bahwa kita punya dasar iman atau revolusi cara kita mendengar firman yang berbobot, firman yang membangun iman percaya kita, supaya kita akan sampai kepada satu rasa urgen, ya, rasa mendesak untuk bagaimana kita memperbaiki hidup kita menjelang hari Tuhan yang sudah sangat dekat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, merevolusi
iman seperti apa, ya. Yang kedua, ya, dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita revolusi yaitu perbuatan kita. Apa yang harus kita revolusi? Tindakan kita. Ini sangat-sangat penting. Bahkan dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal. Nah, bayangkan itu ya. Sangat keras Rasul Yakobus menegur orang percaya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ini dijelaskan oleh Yakobus karena sangat penting. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dan ini merupakan harus sesuatu yang kita garis bawahi, bagaimana merevolusi tindakan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, perbuatan kita harus tercermin dari apa yang kita yakini iman kita. Dan saya ingin tekankan di sini bahwa perbuatan itu ya bukan hanya berbicara perbuatan baik, sebab orang-orang di luar sana banyak yang lebih baik dari kita. Tapi itu memang penting. Tetapi bagaimana perbuatan itu kita mengikuti, mengenali apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu praktiknya yang paling gampang. Saya sangat miris dan prihatin ketika banyak umat Tuhan, ketika banyak gereja Tuhan yang tidak sinkron dengan perbuatan. Orang masih, coba lihat sekarang di media sosial, saya ya ibu sempat tegur saya, nggak usah dilihat begitu ya, baku bantah. Ya, untuk baku bantah saja, Yudas masuk surga atau masuk neraka, itu segala macam banyak orang nonton, ya. Masuk surga atau masuk neraka, ada yang bilang masuk neraka, ada ayatnya, ada yang bilang masuk surga, ada ayatnya, macam-macam. Apakah itu penting? Memangnya kita orang Tuhan, ya. Kalau yang Tuhan bilang masuk neraka, kalau Tuhan bilang masuk surga, siapa berlawan? Tuhan tentukan. Nah, tetapi bukan itu yang perlu memperbantahkan, beradu argumentasi mengenai teologi. Bukan berarti tidak penting kita belajar teologi. Kita tidak punya waktu lagi. Karena seringkali dalam adu argumentasi membuat kita menyakiti orang lain. Tetapi yang sangat penting bagaimana kita mau hidup untuk memperagakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi tindakan. Coba kita bayangkan ketika Tuhan Yesus sudah begini. Kalau berbicara tentang sesuatu yang baik, Tuhan bilang begini, apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, berbuat juga demikian kepada mereka. Itu di Matius 7 ayat 12. Kenapa kalimat itu timbul? Tentu ada terbelakang dengan baik. Zaman Tuhan Yesus itu ada rabi yang sangat terkenal. Rabi itu pengajar Yahudi, ya. Dia sangat terkenal, ya, rabi ini. Dan rabi ini mengajarkan tentang sesuatu yang berkaitan perbuatan. Rabi mengatakan bahwa apa yang kamu tidak suka orang berbuat kepadamu, jangan lakukan kepada mereka. Sepertinya sama yang Yesus bilang, padahal berbeda. Rabi ini mengajarkan tentang tindakan pasif, ya. Kalau orang tidak mau kau bikin susah, jangan bikin susah, itu pasif. Ya, Yesus ajarkan kalau kita mau yang sesuatu yang orang mau kita lakukan kepada mereka, sesuatu yang baik kita lakukan kepada diri kita, orang lakukan kepada diri kita, lakukan kepada mereka. Contohnya begitu, ya Bapak Saudara. Kita mau supaya jangan kita misalnya orang kita mau supaya orang berpikir positif tentang kita, kan begitu kan? Kalau kita mau orang berpikir positif tentang kita, ya, tentu kita juga harus berpikir positif kepada orang itu juga. Seringkali yang terjadi bahwa kalau kita lihat, ya, orang datang kepada kita, mungkin dia orang ini ya seringkali bikin susah, ya. Apa yang muncul ke pikiran kita? Aduh, jangan-jangan dia mau datang, mulai-mulai punya doi lagi dia, ya. Kita langsung berpikir negatif, padahal bukan demikian. Bahkan mungkin orang itu datang membawa berkat bagi kita, bisa terjadi. Dan disinilah kita mau belajar bahwa tindakan pikiran itu sangat perlu. Ini hal yang jarang. Oleh karena itu di Alkitab katakan bahwa Paulus sudah bagi kepada jemaat
ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya, dengan baik. Pikiran perasaan ini, tindakan Kristus itu akan kita bawa kepada kekekalan. Oleh karena itu dalam dimensi iman yang ketiga, bagaimana kita mengharapkan kehidupan yang kekal ya bersama Tuhan, akan membawa pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Karena waktu kita mati di dunia ini, ya, pikiran dunia ini, bagaimana kesadaran akan lingkungan itu akan lenyap bersama dengan tubuh kita yang fana ini. Tetapi roh kita yang terisi dengan pikiran perasaan Kristus yang berkualitas tadi, itu akan dibawa dalam kekekalan. Tidak mungkin orang yang sudah bergosip pada di surga, nanti dia menggosipkan ke malaikat A dan malaikat B, bisa terjadi, ini cuma contoh, ya. Karena pikirannya masih pikiran-pikiran dunia. Ketika kita memindahkan pikiran ke surga, maka cara Kristus berpikir itu yang menjadi teladan. Ketika Yesus pernah ditanya begini, Petrus bilang, "Guru, kalau ada orang yang melakukan salah kepadaku, apakah saya harus ampuni berapa kali? Ya, 7 kali kan?" Kenapa Petrus bilang 7 kali? Karena dalam hukum Yahudi, ya, orang yang melakukan kesalahan itu sampai 3 kali diampuni. Lebih 3 kali tidak boleh. Petrus kali 2, 3 kali 2 berapa? 6, tambah 1 lagi 7. Ya, mungkin Petrus bilang, oh, so lebih dari cukup itu Petrus. Ampuni saja, ya, 6 kali, so 2 kali lipat. Kita bilang kayak firman yang perjalanan bilang 3 kali, ya, maksimal. Tapi tambah 1 7. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus bukan 70, bukan 7 kali, tetapi apa? 70 kali 7 kali. Tanpa batas. Luar biasa pengampunan ini. Nah, kita orang percaya hari ini, bagaimana kita akan bisa masuk iman dimensi ketiga, sementara saja kalau orang bikin salah, nggak belum tahu kita tunggu kan? Yang bikin begitu kok kita lepel lagi. Yang bikin ancur pak kita dikasih ancur pada hidup. Karena mulia kita ini. Itu kan begitu kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam dimensi ketiga? Kita hanya terpaku saja pada iman dimensi pertama, hanya pikiran kita yang percaya kepada Kristus. Persetujuan pikiran yang benar, tetapi kelakuan kita, praktek kita belum. Luar biasa apa yang Tuhan Yesus contohkan. Banyak hal sudah berbicara tentang apalah kehidupan kudus, ya. Ketika dikatakan Tuhan Yesus sudah begini, ya, tentang katakanlah kekudusan, hubungan persinaan katakan. Dalam Alkitab dikatakan kalau kita bersinah berarti berhubungan dengan orang lain, ya, yang bukan istrinya. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kita melihat ini untuk laki-laki, melihat seorang perempuan tergerak saja di rahim, ya, itu sudah bersinah. Oh, luar biasa. Betapa luar biasa. Dan berbicara tentang kebaikan yang Tuhan ajarkan sangat luar biasa. Kalau orang ambil bajumu, dia bilang, kasih akan jubahmu. Lebih lagi. Kalau ada orang memanggil kamu berjalan 1 mil, bawa dia berjalan 2 mil. Selalu berbicara lebih. Dan inilah pengajaran yang sangat luar biasa, yang prinsip yang harus dipegang oleh kita untuk memindahkan iman kita kepada kerajaan surga. Dan perubahan yang drastis radikal ini harus kita miliki. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih hanya terfokus kepada sesuatu yang sifatnya persetujuan pikiran. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, untuk menuju, ya, kehidupan yang kekal itu jalan sempit. Anugerah itu gratis Tuhan berikan kepada kita, bukan usaha kita. Memang kita tidak bayar apa-apa, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu berbicara perbuatan. Sehingga selanjutnya dikatakan bahwa untuk menuju kepada kehidupan itu jalannya sempit. Orang berjuang ke sana. Memang sempit, kenapa? Karena kita harus menanggalkan cara berpikir dunia kita. Sehingga sangat berbahaya orang-orang yang sukses secara materi, ya, karena mereka anggap bahwa Tuhan yang memberikan semuanya. Orang-orang yang sukses secara jabatan, orang-orang yang sukses dalam hidup, status sosial, sangat berbahaya kalau tidak memahami iman atau memindahkan hidupnya kepada dimensi ketiga, kepada kerajaan Allah. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih sulit unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Apa yang dimaksudkan lebih sulit unta masuk lubang jarum? Ya. Karena ini berbicara tentang apa yang menjadi fokus. Itu di Israel dulu ini ada beberapa penafsiran. Ya. Ada satu namanya pintu gerbang.
Pintu gerbang itu sangat sempit. Kalau misalnya mau masuk situ unta, ya, dia harus lepaskan dari beban. Unta ini kan dia ada bongkongnya di atas, dia ada barang yang dia pikul, dia bawa barangnya saudagar misalnya. Ketika dia masuk pintu yang sempit namanya lubang jarum ini, dia harus tanggalkan dulu bebannya, tanggalkan dulu muatan hal-hal benda yang ada di sana, baru dia masuk, ya. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi seekor unta. Nah, sehingga dibandingkan lebih sulit unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Ya, dengar baik perkataan dikasih Tuhan. Ini berbicara tentang fokus kita. Hidup kita di dunia ini memang sulit, dan seringkali untuk melepaskan keinginan dunia itu tidak gampang. Siapa sih tidak punya keinginan dunia? Siapa sih yang tidak ingin punya kendaraan, punya mobil? Saya juga suka punya rumah, punya apa. Tetapi di dalam kewajaran ini oke. Cuma banyak orang mau hidup di dalam dunia ini semuanya segala-galanya. Artinya bahwa dia hanya terfokus kepada sesuatu yang hanya sementara. Dia hanya terfokus kepada sesuatu yang akan dia tinggalkan nanti. Bukan berarti saya katakan tadi tidak perlu kita tanam cingke, tidak perlu tanam vanili, ya, sangat perlu karena itu Allah yang memberikan. Tetapi fokus kita. Adakah sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kita simpan untuk kerajaan surga, untuk kekekalan? Seringkali ketika orang waktu dia susah, dia gampang untuk bilang, Tuhan, kalau saya diberkati, saya akan memberkati pekerjaan Tuhan. Ketika dia diberkati, ya, malah dia semakin pelit untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa ini mengarah kepada gereja, semua untuk gereja, semua untuk hamba Tuhan, bukan. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan di luar yang harus menjadi perhatian kita, yang harus menjadi fokus kita, sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana memindahkan hati kita ke kerajaan Allah, itu berbicara bagaimana kita juga merevolusi perbuatan kita. Hari ini, mari kita renungkan, kita ada di level iman yang seperti apa? Kita ada di dimensi pertama, ya, percaya oke. Atau dimensi kedua, sudah melakukan perbuatan kehendak Tuhan, itu belum cukup. Mari kita masuk dimensi yang ketiga. Bagaimana kita memindahkan hati kepada kerajaan Allah. Dan tentunya ini butuh perjuangan, tidak gampang. Untuk merubah seseorang yang sudah tertanam dengan filsafat hidup di dunia ini, dengan umur yang sudah tua, seringkali sulit untuk dirubah. Tetapi baiklah hari ini kita merenung bahwa suka atau tidak suka, kita akan menuju kekekalan. Tapi pilihan bagi saya dan saudara bahwa yang membawa kita kepada kekekalan, bagaimana pikiran perasaan kita yang sesuai dengan pikiran Kristus. Dan kalau kita demikian, dan belum tentu juga kalau kita belum dapat seperti itu, kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Dan dalam doa kita punya pengharapan supaya kita sanggup untuk merevolusi pendengaran firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau meningkatkan kapasitas rohani kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mau merevolusi perbuatan kita. Jangan sampai hari ini kita masih berselisih paham dengan mertua, dengan anak mantu, dengan saudara, dengan kakak, orang tua, hanya di situ tiap hari itu bolak-balik. Ya, kita ada di level iman yang pertama, tidak akan masuk kerajaan surga kita. Kalau mungkin masuk, paling cuma jadi masyarakat biasa. Bukan demikian iman kita. Karena Alkitab menjelaskan kita harus menjadi bangsawan surgawi, ya, imam yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk memerintah menjadi raja dan kerajaan kekal. Amin. Ini sangat penting, dan sehingga itu menjadi doa kita bersama dalam kehidupan kita menjelang hari Tuhan, dan sehingga terjadi revolusi iman yang luar biasa. Dan kiranya apa yang saya sampaikan pagi ini akan kita refleksikan dalam kehidupan kita, kemudian kita mempraktekkan. Dan saya percaya hidup kita akan penuh dengan sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan kita ada, sebab pandemi wabah ini menjadi satu tanda bahwa fenomena nubuat Tuhan sementara digenapi dan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Amin untuk firman Tuhan.